Malam itu, suasana rumah Rina terasa sepi. Angin berembus melalui celah jendela, menimbulkan bunyi berdesir yang menambah kesunyian. Di meja ruang tamu, ponselnya bergetar keras, membuat perempuan itu tersentak. Ia meraih ponsel, lalu membaca nama penelepon yang muncul di layar, Bibi Ratna, salah satu kerabat jauh dari keluarga ayahnya. Dengan sedikit heran, Rina mengangkat telepon itu. Suara di seberang terdengar terburu-buru. "Rina, kamu sudah dengar kabar? Olivia, dia sedang dirawat di rumah sakit di Bandung. Kondisinya katanya cukup parah. Bibi pikir kamu harus tahu." Rina terdiam beberapa saat. Olivia. Nama itu membawa ingatan samar tentang seorang saudara jauh yang jarang ia temui. Meski hubungan keluarga mereka tidak begitu dekat, Rina tahu Olivia memang tinggal di Bandung. Mereka terakhir bertemu sekitar 2 tahun lalu, pada acara pernikahan sepupu. "Parah bagaimana, Bey?" tanya Rina dengan nada khawatir. "Katanya sakit lambung yang sudah lama dibiarkan. Sekarang makin buruk. Keluarga dekatnya sibuk, jadi dia lebih banyak sendirian di rumah sakit. Kasihan sekali." Rina menelan ludah. Ada dorongan dalam dirinya untuk menjenguk. Meskipun tidak terlalu akrab, tetap saja Olivia adalah darah daging. Ia tidak tega membiarkan saudaranya sakit sendirian. Setelah menutup telepon, Rina duduk terdiam lama. Pandangannya menerawang ke dinding ruang tamu. Hatinya bimbang. Di satu sisi, ia merasa wajib menjenguk. Di sisi lain, ia teringat pada suaminya, Anton, yang sejak 3 hari lalu pamit keluar kota untuk urusan pekerjaan. Anton bilang ada proyek mendadak yang harus ditangani. Namun sejak pergi, ia sangat sulit dihubungi. Pesan-pesan Rina hanya dibalas singkat, itu pun berjam-jam kemudian. Bahkan ada saat di mana ponselnya sama sekali tidak aktif. Hal itu membuat Rina resah. Ia mencoba menepis pikiran buruk. Anton selalu mengaku sibuk kalau sedang ada urusan kantor. Meski begitu, jauh di lubuk hatinya, Rina merasakan sesuatu yang janggal. Kantor Anton jarang sekali mengirim karyawan untuk dinas luar kota, apalagi mendadak seperti ini. Rina menarik napas panjang. Malam itu juga, ia memutuskan, besok ia akan berangkat ke Bandung. Pagi hari, Rina bersiap dengan tergesa. Ia memasukkan beberapa pakaian ke dalam tas ransel, membawa buah tangan berupa buah-buahan segar, serta beberapa kebutuhan dasar yang biasanya diperlukan orang sakit. Sambil mempersiapkan perjalanan, pikirannya kembali melayang ke Anton. "Kalau aku bilang mau ke Bandung, apa reaksinya?" gumamnya lirih. Ia mencoba menelepon Anton sekali lagi sebelum berangkat. Panggilan tersambung, namun tak diangkat. Rina menghela napas kecewa. Perjalanan dari Jakarta ke Bandung ditempuh dengan mobil travel. Jalanan tol pagi itu cukup ramai, tapi lancar. Rina duduk di dekat jendela, memandangi hamparan perbukitan yang hijau sepanjang perjalanan. Meski pemandangan indah terbentang, hatinya tetap gelisah. Ada rasa aneh yang terus menghantui, seakan ada sesuatu yang menunggunya di Bandung. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa semua ini hanyalah perasaan berlebihan. Sekitar 3 jam kemudian, ia tiba di Terminal Pasteur. Dari sana, ia langsung memesan taksi online menuju rumah sakit swasta yang disebutkan oleh Bibi Ratna, Rumah Sakit Santosa di daerah Setiabudi, Bandung. Begitu sampai di halaman rumah sakit, Rina merasakan hawa dingin Bandung menyergap kulitnya. Udara sejuk bercampur bau antiseptik khas rumah sakit membuat hatinya semakin berdebar. Ia melangkah ke bagian informasi dan menanyakan ruang rawat Olivia. Petugas menyebutkan ruangan di lantai 3. Dengan tangan sedikit gemetar, Rina menekan tombol lift. Saat pintu lift terbuka, langkahnya terasa berat. Jantungnya berdegup kencang. Entah mengapa, firasat buruk semakin kuat menghampiri. Lorong lantai 3 sepi, hanya terdengar suara langkah kakinya yang bergema. Ia menghentikan langkah di depan pintu kamar yang dituju, mengetuk perlahan, lalu membuka pintu. Detik berikutnya, tubuhnya terasa membeku. Di dalam kamar, ia melihat Anton, suaminya sendiri, berdiri di samping ranjang. Tangannya sedang menyendokkan bubur dari mangkuk, lalu menyuapkannya ke mulut seorang perempuan yang terbaring lemah. Perempuan itu adalah Olivia. Mata Rina membelalak. Bibirnya bergetar, hampir tak mampu mengeluarkan suara. Tapi akhirnya, kata-kata itu meluncur juga. "Anton?
Anton menoleh seketika, wajahnya pucat pasi seperti tertangkap basah melakukan kejahatan. Mangkuk bubur hampir terjatuh dari tangannya. Rina, suaranya tercekat. Olivia, yang sedang bersandar lemah di bantal, menatap Rina dengan mata membesar. Wajahnya tampak bingung, antara terkejut dan merasa bersalah. Keheningan menegang memenuhi kamar itu. Hanya suara mesin infus yang terdengar pelan. Rina melangkah masuk, matanya tak lepas dari Anton. Jadi, ini alasanmu sulit dihubungi? Kamu bilang dinas luar kota, ternyata ke Bandung, merawat Olivia. Suaranya bergetar, menahan amarah yang meluap. Anton tergagap, berusaha mencari kata-kata. Ini tidak seperti yang kamu pikir, Rin. Aku hanya membantu. Olivia tidak punya siapa-siapa di sini. Jadi kamu meninggalkan istrimu di rumah, demi merawat perempuan lain? Perempuan yang kebetulan masih saudaraku sendiri, potong Rina tajam. Anton terdiam. Olivia mengalihkan pandangan, seakan tak sanggup menatap Rina. Di dada Rina, campuran emosi bergolak, marah, sakit hati, kecewa, dan dikhianati. Semua firasat buruknya kini terbukti nyata. Rina berdiri kaku di ruangan itu, menatap Anton dan Olivia bergantian. Suasana begitu mencekam. Ia ingin berteriak, ingin menangis, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Satu hal jelas, kehidupannya tidak akan sama lagi setelah ini. Dan ia tahu, inilah awal dari perjalanan panjang yang akan mengguncang rumah tangganya, keluarganya, bahkan hidupnya. Lorong Rumah Sakit Santosa, Bandung, pagi itu dipenuhi kesibukan. Suara roda berangkar berderit, perawat lalu lalang membawa obat, sementara bau antiseptik menusuk hidung. Namun, bagi Rina, semua itu hanya latar belakang dari badai yang sedang melanda hatinya. Ia berdiri di pintu kamar perawatan Olivia, masih terpaku pada pemandangan yang barusan ia saksikan. Anton, suaminya sendiri, sedang menyuapi Olivia dengan penuh kelembutan. Anton yang selama ini dingin terhadap dirinya. Anton yang sering berkata terlalu sibuk untuk sekadar duduk makan bersama di rumah. Anton yang beberapa minggu terakhir sulit dihubungi, selalu beralasan dinas keluar kota. Kini, semua kebohongan itu terbongkar. Rina melangkah masuk dengan tatapan tajam. Anton buru-buru meletakkan mangkuk bubur ke meja samping ranjang. Wajahnya pucat, matanya berusaha mencari alasan. Rina, aku bisa jelaskan, katanya tergagap. Namun suara Rina terdengar tegas, penuh kekecewaan bercampur amarah. Jelaskan? Kamu pikir apa yang aku lihat ini masih butuh penjelasan? Olivia yang terbaring di ranjang, mencoba ikut bicara. Rina, aku? Namun Rina segera menatapnya tajam. Diam, Olivia. Aku tidak mau dengar satu kata pun darimu sekarang. Kamar itu berubah sunyi. Hanya terdengar detak jam dinding yang bergerak lambat. Anton melangkah mendekat, mencoba menyentuh lengan Rina, tetapi ia menepis dengan kasar. Aku tanya sekali lagi, Anton, suara Rina bergetar namun tegas. Kenapa kamu di sini? Kenapa kamu merawat Olivia seolah-olah dia istrimu? Anton menghela napas panjang. Ia menunduk, lalu berusaha tenang. Olivia sakit parah. Tidak ada keluarga dekat yang bisa menjaganya. Aku hanya merasa kasihan. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Rina tersenyum miris. Kasihan? Kasihan sampai meninggalkan rumah berhari-hari? Kasihan sampai berbohong soal dinas luar kota? Kasihan sampai membiarkan istrimu sendiri di rumah merasa kesepian dan dibohongi? Itu namanya bukan kasihan, Anton. Itu pengkhianatan. Kata-kata itu seperti tamparan keras. Anton terdiam. Olivia memejamkan mata, wajahnya menegang menahan rasa bersalah. Ketegangan itu sempat terpecah ketika seorang perawat masuk membawa obat. Perawat itu tersenyum ramah kepada Rina, seakan tidak tahu drama yang sedang terjadi. Oh, jadi ini istri Pak Anton ya? Ucapnya polos. Rina tersentak. Apa tadi? Perawat itu menoleh kebingungan. Maaf, saya kira ibu sudah tahu. Selama beberapa hari ini Pak Anton selalu bilang beliau suami pasien, jadi kami biarkan saja tinggal dan merawat. Kami pikir itu wajar. Rina menatap Anton dengan mata membara. Anton menunduk, wajahnya memerah,
jelas malu setengah mati. Suami pasien, suara Rina meninggi. Luar biasa, Anton. Jadi di sini kamu mengaku suami Olivia. Perawat itu gelagapan. Maaf, Bu, saya keluar dulu. Ia buru-buru meninggalkan ruangan, tak ingin ikut terseret konflik keluarga yang semakin panas. Rina tidak bisa menahan diri lagi. Ia merasa seluruh isi perutnya terbakar. Jadi ini alasanmu, Anton. Selama ini kamu dingin padaku karena sudah punya yang lain. Olivia? Ia menatap saudara jauhnya itu. Aku tidak percaya kamu tega merampas suami orang, apalagi suami saudaramu sendiri. Olivia mulai menangis, suaranya parau. Rina, aku tidak berniat menghancurkanmu. Semua ini terjadi begitu saja. Aku butuh seseorang, Anton ada untukku. Cukup, potong Rina. Nadanya bergetar keras. Butuh seseorang? Dari sekian banyak laki-laki di dunia, kenapa harus suamiku? Anton berusaha menengahi. Rin, tolong jangan buat keributan di sini. Ini rumah sakit. Orang-orang bisa dengar. Justru aku ingin orang-orang tahu siapa kamu, Anton, bentak Rina. Suara keras itu menarik perhatian dari lorong. Beberapa orang mulai melongo ke dalam kamar, penasaran dengan keributan. Bisik-bisik terdengar, nama Anton perlahan menjadi buah bibir di antara para pengunjung. Rina tidak berhenti di situ. Semua kekecewaan yang ia pendam selama berbulan-bulan meluap. Kamu pikir aku tidak sadar, Anton? Semua alasan dinas luar kota, rapat mendadak, ponsel mati. Aku sudah lama curiga, tapi aku berusaha percaya. Aku percaya karena kamu suamiku. Tapi lihat apa balasanmu. Anton hanya bisa terdiam, wajahnya semakin pucat. Olivia mencoba menenangkan. Rina, maafkan aku. Aku memang salah. Tapi aku sungguh mencintai Anton. Mencintai? Rina menatapnya dengan tatapan penuh kebencian. Kamu mencintai uangnya. Kamu mencintai perhatiannya karena dia lebih mapan. Jangan bicara soal cinta di depanku. Kata-kata itu menusuk hati Olivia. Ia terisak, menutupi wajah dengan kedua tangannya. Di luar kamar, bisik-bisik semakin ramai. Seorang ibu-ibu bahkan berbisik pada temannya, astaga, ternyata Pak itu sudah punya istri. Pantas saja kelihatan mesra sekali sama pasien. Seorang bapak menambahkan, kasihan istrinya, jauh-jauh ke Bandung, malah dapat kejutan begini. Anton mendengar semua itu. Kepalanya menunduk, wajahnya merah padam karena malu. Seluruh harga dirinya runtuh di depan umum. Rina sengaja tidak menahan suaranya. Ia ingin semua orang tahu siapa Anton sebenarnya. Ia ingin suaminya yang selama ini bersembunyi di balik kedok lelaki baik, kini kehilangan muka di hadapan banyak orang. Setelah puas meluapkan amarah, Rina berdiri tegak. Aku tidak akan tinggal diam, Anton. Kamu sudah mempermalukanku, kini giliranmu merasakan rasa malu itu berkali-kali lipat. Aku akan pastikan semua orang tahu siapa kamu. Anton panik. Rina, jangan lakukan itu. Tolong, kita bisa bicarakan baik-baik. Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Rina menoleh tajam padanya, lalu menatap Olivia. Dan kamu, Olivia, jangan pernah menganggap aku akan memaafkanmu. Kau sudah menusukku dari belakang. Aku tidak akan lupa. Rina lalu melangkah keluar dari kamar, meninggalkan Anton dan Olivia dalam keheningan. Lorong rumah sakit yang ramai seakan menjadi saksi dari pecahnya sebuah rumah tangga. Hari itu menjadi titik balik besar dalam hidup Rina. Ia datang ke Bandung dengan niat baik menjenguk saudara jauh, tapi pulang dengan luka besar di hati. Namun di balik sakit itu, lahir tekad baru. Ia tidak akan membiarkan Anton dan Olivia lolos begitu saja. Dan itulah awal dari balas dendam yang akan mengubah hidup mereka bertiga selamanya. Rina berjalan cepat menyusuri lorong rumah sakit Santosa, Bandung, dengan langkah terhuyung. Dadanya sesak, matanya panas, dan setiap orang yang ia lewati seakan menatapnya dengan penuh rasa iba. Tangannya bergetar ketika meraih gagang pintu keluar, lalu begitu sampai di halaman depan, ia menghirup udara luar dengan keras seolah ingin mengusir semua racun yang menyesakkan paru-parunya. Air mata jatuh. Rina menutup wajah dengan kedua tangannya. Di benaknya,
Gambaran Anton menyuapi Olivia terus berulang. Bagaimana mungkin suami yang ia cintai, yang selama ini ia percaya, tega mengkhianatinya dengan saudara jauhnya sendiri? Ia merasa dihancurkan bukan hanya sebagai seorang istri, tapi juga sebagai keluarga. Luka itu berlapis, menusuk hingga ke tulang sumsum. Ponselnya bergetar. Sebuah panggilan dari ibunya. Rina sempat ragu, tapi akhirnya mengangkat. Rina, nak, kamu jadi ke Bandung? Bagaimana kondisi Olivia? Suara ibunya lembut, penuh kekhawatiran. Rina tercekat. Ia tidak mungkin langsung menceritakan semua. Olivia, masih dirawat, Bu. Aku baru saja keluar dari rumah sakit. Ibunya terdiam sebentar. Kamu sendiri baik-baik saja? Suaramu terdengar aneh. Rina menahan isak. Aku baik-baik saja, Bu. Nanti aku cerita lebih banyak kalau sudah pulang. Seketika ia merasa bersalah. Ia bukan hanya dikhianati, tapi juga harus menutupi aib keluarganya sendiri. Anton sudah menyeretnya dalam kebohongan yang lebih dalam. Beberapa menit kemudian, langkah tergesa terdengar di belakangnya. Anton muncul, napas terengah, wajah panik. Rina, tunggu, serunya. Rina menoleh dengan mata berkilat. Apa lagi yang mau kamu katakan? Semua sudah jelas. Anton mendekat, mencoba meraih lengannya, tapi Rina mundur. Jangan sentuh aku. Rin, tolong, aku tahu aku salah, tapi jangan buat ini jadi semakin buruk. Aku bisa jelaskan. Jelaskan apa? Potong Rina keras. Suaranya membuat beberapa orang yang lewat berhenti melirik. Kamu berbohong soal dinas luar kota. Kamu mengaku sebagai suami Olivia di rumah sakit. Kamu merawatnya dengan mesra, sementara aku di rumah hanya dianggap beban. Apa itu belum cukup jelas? Anton terdiam, wajahnya merah padam. Rin, aku tidak ingin Olivia sendirian. Dia sakit, aku kasihan. Kasihan? Rina tertawa getir. Kamu kasihan sampai tega mengkhianati aku? Kasihan sampai rela mempermalukan aku di depan keluarga dan orang-orang rumah sakit? Jangan pernah pakai alasan kasihan untuk menutupi nafsu dan pengkhianatanmu, Anton. Anton menunduk. Ia tak bisa menyangkal. Dengar, Anton, Rina menatapnya tajam. Kamu pikir aku akan diam dan pasrah? Tidak. Aku akan pastikan semua orang tahu siapa kamu. Aku akan buat kamu kehilangan muka bukan hanya di rumah sakit ini, tapi di kantormu, di keluargamu, di lingkaran sosialmu. Kamu akan menyesali semua kebohongan yang pernah kamu buat. Anton panik. Rina, jangan begitu. Aku mohon, pikirkan keluargamu, pikirkan orang tua kita. Kalau aib ini tersebar, mereka juga akan malu. Rina menahan diri sejenak. Ada benarnya kata Anton. Tapi kemudian ia mengingat tatapan Olivia yang penuh rasa bersalah sekaligus kepuasan tersembunyi. Ingatan itu membuat api amarahnya kembali membara. Justru karena aku memikirkan keluargaku, aku harus melawan. Aku tidak akan membiarkan mereka menjadi bahan gunjingan karena ulahmu. Aku akan mengendalikan cerita ini. Aku yang akan tentukan bagaimana semua orang memandangmu, Anton. Anton terdiam. Wajahnya pucat pasi. Ia tahu, Rina bukan tipe wanita yang mudah dikendalikan. Rina memutuskan tidak langsung pulang malam itu. Ia menyewa kamar hotel kecil di dekat rumah sakit karena pikirannya masih berantakan. Begitu masuk kamar, ia duduk di tepi ranjang, memandang kosong ke arah jendela. Lampu-lampu kota Bandung berkelip dari kejauhan, tapi tak mampu memberi ketenangan. Ia membuka laptop, mulai menuliskan kronologi kejadian hari ini. Semua detail ia catat, dari awal kedatangannya ke rumah sakit, sampai Anton mengaku sebagai suami Olivia. Ia juga menyimpan rekaman suara perawat yang tanpa sengaja membocorkan fakta itu. Aku butuh bukti. Aku tidak boleh hanya mengandalkan emosiku. Kalau ingin menghancurkan Anton, aku harus punya dasar yang kuat. Rina mulai menyusun rencana. Ia tahu Anton bekerja di perusahaan konstruksi yang jarang benar-benar punya proyek luar kota. Selama ini semua alasan Anton hanyalah kedok untuk menemui Olivia. Aku akan buka kedokmu satu persatu, Anton, gumamnya. Sementara itu, di kamar rumah sakit, Olivia terbaring gelisah.
Kata-kata Rina terus terngiang di kepalanya. Hatinya hancur karena rasa bersalah, tapi di sisi lain, ia merasa takut kehilangan Anton. Olivia tahu, sejak awal hubungannya dengan Anton salah. Tapi ia terbuai oleh perhatian dan kenyamanan yang diberikan Anton. Ia merasa diistimewakan, berbeda dari lelaki lain yang pernah singgah dalam hidupnya. Namun kini, semua itu terasa rapuh. Wajah Rina yang penuh luka menghantui pikirannya. Apa aku memang sejahat itu? Merebut suami orang, apalagi suami saudara sendiri. Air mata menetes. Olivia sadar, meski Anton memilihnya, dunia tidak akan pernah berpihak pada perempuan seperti dirinya di hotel berbeda. Anton duduk gelisah. Ponselnya berkali-kali ia tatap, namun tidak ada pesan dari Rina. Ia tahu, badai lebih besar sedang menunggu. Ia memikirkan pekerjaannya. Bagaimana jika Rina benar-benar membongkar semua? Reputasinya akan hancur. Atasannya bisa saja menendangnya keluar. Klien-klien akan kehilangan kepercayaan. Lebih dari itu, ia membayangkan keluarga besarnya. Bagaimana jika orang tuanya tahu ia berselingkuh dengan Olivia? Bagaimana jika adik-adiknya ikut menuduh? Anton memegang kepalanya. Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana caranya agar Rina tidak benar-benar melawan? Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu, ia sudah melangkah terlalu jauh untuk bisa kembali. Keesokan paginya, Rina memutuskan untuk menelepon sahabat dekatnya, Dina, yang tinggal di Jakarta. Ia menceritakan sebagian besar kejadian, meski masih menahan beberapa detail. Rin, aku benar-benar nggak nyangka Anton setega itu. Suara Dina bergetar menahan marah. Kamu nggak boleh diam. Dia harus dapat pelajaran. Aku juga nggak mau diam, Din. Aku sudah lelah menahan semua ini. Aku ingin dia tahu rasanya dihancurkan. Dina terdiam sejenak, lalu berkata, kalau kamu butuh bantuan, aku akan selalu ada. Bahkan kalau kamu mau, aku bisa bantu kumpulin bukti-bukti di kantornya. Mendengar itu, hati Rina sedikit tenang. Ia tidak sendirian. Ada orang-orang yang siap mendukungnya. Malam harinya, Rina menuliskan satu kalimat besar di buku catatannya. Anton harus merasakan malu yang lebih besar dari yang pernah aku rasakan. Ia menatap kalimat itu lama. Dadanya masih sakit, air matanya masih mengalir, tapi di balik semua itu, ada semacam kekuatan baru. Rina tidak lagi hanya korban. Ia kini adalah seorang istri yang siap melawan, seorang wanita yang menolak diinjak-injak. Dan ia tahu, langkah pertama adalah membiarkan Anton merasa aman, sebelum akhirnya ia menjatuhkannya di saat paling tak terduga. Bandung malam itu sunyi, namun di hati Rina, badai baru saja lahir. Luka pengkhianatan memang masih segar, tapi dari luka itu lahir tekad baja. Anton mungkin mengira ia bisa menutupi segalanya dengan kebohongan. Olivia mungkin merasa cukup dengan perhatian yang ia dapatkan. Tapi keduanya salah besar. Rina tidak akan tinggal diam. Ia akan melawan. Ia akan membalas. Dan perang itu baru saja dimulai. Matahari Bandung baru saja naik, memantulkan cahaya lembut ke jendela kamar hotel tempat Rina menginap. Ia duduk di meja kecil dekat jendela, secangkir kopi hitam mengepul di hadapannya. Wajahnya lelah, tapi sorot matanya tajam. Semalaman ia tidak bisa tidur. Kenangan pahit saat mendapati Anton di samping ranjang Olivia terus berputar di kepalanya. Namun alih-alih melemah, rasa sakit itu berubah menjadi kekuatan. Hari ini, Rina berjanji, ia akan mulai menata strategi. Ia tak mau gegabah, karena Anton licik dan pandai bersandiwara. Ia butuh bukti, butuh sekutu, dan butuh cara agar Anton hancur oleh ulahnya sendiri. Ia membuka laptop, mulai menyusun catatan. Di layar, tampak daftar yang ia beri judul besar. Rencana menghancurkan Anton a Olivia. Kumpulkan bukti kebohongan Anton, rekaman, saksi, dokumen. Dekati orang-orang terdekat Anton di kantor. Bangun simpati keluarga, jangan sampai mereka memihak Anton. Buat Anton dan Olivia kehilangan kepercayaan di mata publik. Pukul reputasi Anton di titik paling lemah, karir dan martabat. Siang itu, Rina kembali ke rumah sakit Santosa. Ia tidak masuk ke kamar Olivia, melainkan menuju ruang perawat. Permisi, Mbak,
Sapa Rina pada seorang perawat muda yang pernah ia lihat di kamar Olivia. Kemarin saya sempat dengar, katanya Anton sering mengaku sebagai suami pasien. Apa betul? Perawat itu terlihat ragu. Maaf, Bu, saya nggak enak kalau harus ngomongin pasien. Rina mengeluarkan senyumnya yang hangat, meski hatinya bergejolak. Saya hanya butuh kejelasan. Tolong, ini penting. Saya istrinya Anton yang sah. Saya tidak ingin ada kebohongan lagi. Perawat itu terkejut. Istri sah? Rina mengangguk tegas. Ya, kami sudah menikah hampir 10 tahun. Dan saya tidak tahu kalau suami saya mengaku sebagai suami orang lain di sini. Ekspresi perawat berubah. Ada simpati di matanya. Astaga, maaf sekali, Bu. Saya benar-benar tidak tahu. Betul, Pak Anton memang mengaku suami pasien. Bahkan sering menandatangani beberapa administrasi atas nama keluarga inti. Rina mencatat dengan cepat. Apakah saya bisa minta salinan dokumen itu? Perawat tampak ragu. Itu rahasia rumah sakit, Bu. Saya tidak bisa sembarangan. Rina mengangguk. Baik, saya mengerti. Tapi kalau nanti saya butuh kesaksian, bisakah saya minta bantuanmu? Perawat itu menunduk sebentar, lalu mengangguk pelan. Kalau memang untuk kebenaran, saya bersedia. Hati Rina berdebar. Ia baru saja mendapatkan sekutu penting. Di kamar perawatan, Olivia resah. Sejak Rina memergoki mereka, Anton jarang menampakkan diri. Ia mulai merasa ditinggalkan. Apakah Anton menyesal? Apakah dia akan kembali pada istrinya? Pikir Olivia gelisah. Ia mencoba menghubungi Anton, tapi hanya mendapat jawaban singkat. Aku sibuk, nanti aku ke rumah sakit. Olivia menangis sendiri. Ia tahu dirinya bukan siapa-siapa. Bahkan kalaupun Anton memilihnya, masyarakat tetap akan mencapnya sebagai perebut suami orang. Apakah aku hanya pelarian? Apakah aku sudah menghancurkan hidupku sendiri? Gumamnya lirih. Anton, di sisi lain, benar-benar terjebak. Setelah pertengkaran besar di lorong rumah sakit, reputasinya mulai goyah. Beberapa rekan kerjanya yang kebetulan mendengar kabar dari mulut ke mulut sudah mulai berbisik. Ia duduk di kantor Bandung tempat ia seharusnya menghadiri rapat. Namun pikirannya melayang. Kalau Rina benar-benar bongkar semua, aku bisa kehilangan jabatan. Bos besar sangat anti dengan skandal. Aku harus cari cara agar Rina diam. Anton mencoba menelepon Rina, tapi tidak diangkat. Ia mengirim pesan panjang. Rin, tolong kita bicarakan baik-baik. Jangan sampai masalah pribadi kita merusak semuanya. Aku janji akan jelaskan semuanya, asal kamu mau kasih aku kesempatan. Rina hanya membaca, lalu menutup layar ponselnya. Kesempatan sudah lama hilang. Malam harinya, Rina kembali berbicara dengan sahabatnya, Dina. Din, aku butuh bantuanmu. Bisa nggak kamu cari tahu soal proyek-proyek luar kota kantornya Anton? Aku yakin sebagian besar cuma alasan. Dina yang memang punya koneksi di bidang konstruksi mengangguk. Bisa, Rin. Aku kenal beberapa orang di perusahaan itu. Aku akan tanyakan. Kalau betul dia jarang ada proyek luar kota, berarti jelas dia pakai alasan palsu untuk ketemu Olivia. Rina tersenyum pahit. Terima kasih, Din. Aku butuh semua bukti ini untuk menjatuhkannya. Beberapa hari kemudian, Rina sengaja kembali ke rumah sakit. Kali ini ia tidak marah, tidak menjerit. Ia masuk ke kamar Olivia dengan wajah tenang. Olivia terkejut melihatnya. Rina, kau datang? Rina tersenyum dingin. Ya, aku datang bukan untuk bertengkar. Aku hanya ingin memastikan kamu cepat sembuh. Anton yang kebetulan ada di sana langsung berdiri, gugup. Rin, kita bisa bicara di luar? Rina menggeleng. Tidak perlu. Aku sudah tidak punya rahasia lagi dengan kalian berdua. Justru aku ingin kalian tahu, aku sudah mengerti posisi masing-masing. Olivia menunduk, merasa bersalah. Anton semakin gelisah. Rina lalu menambahkan, tapi ingat, Anton, kamu tidak bisa terus bersembunyi. Cepat atau lambat, semua orang akan tahu siapa kamu. Kalimat itu seperti pisau bermata dua. Anton tidak bisa menjawab. Olivia semakin merasa terpojok.
Rina akhirnya memutuskan pulang ke rumah setelah beberapa hari di Bandung. Ia menyembunyikan rasa sakitnya, tapi mulai membangun simpati keluarga. Ketika bertemu ibunya, ia hanya berkata singkat, "Bu, Anton akhir-akhir ini banyak berubah. Aku tidak tahu apakah dia masih mencintaiku." Ibunya menatap dengan mata penuh iba. "Nak, kalau memang dia menyakitimu, jangan dipendam sendiri. Keluarga selalu ada untukmu." Rina memeluk ibunya. Air matanya jatuh, tapi di dalam hatinya, ia merasa lega. Ia sudah menanam benih dukungan. Ketika waktunya tiba, keluarganya tidak akan menyalahkannya, melainkan Anton. Sementara itu, gosip tentang Anton mulai menyebar di lingkaran kantornya. Beberapa rekan mulai mempertanyakan alasan-alasan dinas luar kota yang selama ini ia buat. Kamu kemarin katanya dinas di Surabaya. Tapi aku cek, kantor cabang di sana nggak ada proyek, loh, kata seorang kolega. Anton gelagapan. Itu, aku sebenarnya ada urusan pribadi yang sekalian aku selesaikan. Bisik-bisik semakin ramai. Reputasi Anton pelan-pelan runtuh, dan ia tahu Rina pasti ikut bermain di balik layar. Di kamarnya malam itu, Rina menuliskan skenario besar. Anton akan jatuh bukan hanya di mataku, tapi di mata semua orang yang mengenalnya. Aku akan biarkan dia merasakan malu yang ia takutkan selama ini. Olivia juga akan merasakan akibatnya. Dunia akan tahu bahwa mereka pengkhianat. Ia merancang rencana untuk menghadapkan Anton dan Olivia di depan keluarga besar. Bukti-bukti sedang dikumpulkan, saksi sudah mulai ada. Semua hanya menunggu waktu. Rina menatap cermin, melihat wajahnya sendiri. Matanya sembab, tapi sorotnya tegas. Ini bukan lagi tentang aku saja. Ini tentang harga diriku, keluargaku, dan kebenaran yang harus ditegakkan. Bandung semakin sejuk malam itu, tapi hati Rina membara. Ia sudah tidak lagi hanya sebagai korban. Kini ia adalah seorang wanita yang sedang menyiapkan panggung kejatuhan bagi suaminya sendiri. Anton boleh berusaha menyelamatkan diri, Olivia boleh menangis menyesal. Tapi jalan sudah ditentukan. Hari pembalasan semakin dekat. Beberapa hari setelah kembali dari Bandung, Rina tampak lebih tenang. Wajahnya tak lagi menyimpan murka yang meledak-ledak, melainkan kesenyapan yang dingin. Namun di balik itu, pikirannya bekerja tanpa henti. Setiap detail ia susun, siapa yang bisa dijadikan saksi, bukti apa saja yang bisa dipakai, bagaimana membuat Anton dan Olivia benar-benar tidak bisa mengelak. Pagi itu ia duduk di meja makan rumahnya, membuka buku catatan. Di dalamnya, sudah terisi banyak halaman dengan coretan rencana. Sambil menyeruput teh hangat, ia berkata lirih kepada dirinya sendiri. Anton pikir aku akan diam? Tidak. Aku sudah mulai memasang jerat. Dan sebentar lagi, dia sendiri yang akan masuk ke dalamnya. Tak lama kemudian, telepon dari Dina masuk. Suara sahabatnya terdengar bersemangat. Rin, aku dapat kabar dari teman kantorku. Mereka cek, ternyata dalam 3 bulan terakhir, tidak ada proyek luar kota besar yang melibatkan Anton. Semua klaim dinas luar kota itu bohong. Rina tersenyum puas. Aku sudah duga. Jadi semua itu cuma alasan untuk menemui Olivia. Betul, jawab Dina. Dan kabar buruk untuk Anton, gosip ini sudah mulai menyebar ke lingkaran manajer. Beberapa orang bahkan bilang reputasinya terancam kalau sampai atasannya tahu. Bagus, ucap Rina pelan. Biarkan gosip itu membesar. Nanti aku akan tambahkan bahan bakar yang cukup agar api makin besar. Di kantor Bandung, Anton duduk gelisah di ruangannya. Ponselnya penuh pesan, tapi sebagian besar ia abaikan. Rekan-rekan mulai melirik dengan tatapan aneh, seakan tahu sesuatu yang tidak ingin mereka ucapkan terang-terangan. Ia menatap layar laptop, tapi tidak bisa fokus. Yang ada hanya rasa takut. Kalau Rina benar-benar menyebarkan semua ini, aku bisa kehilangan posisi. Apa yang harus kulakukan? Pikirnya panik. Ia mencoba menelepon Rina lagi. Rin, tolong, aku ingin bicara. Jangan lakukan hal bodoh yang bisa merusak kita berdua. Namun, seperti sebelumnya, Rina hanya membaca tanpa membalas. Keheningan itu jauh lebih menyiksa daripada teriakan marah. Olivia masih terbaring di rumah sakit, meski kondisinya perlahan membaik.
Luka di tubuhnya mungkin bisa sembuh, tapi luka di hatinya semakin membesar. Anton kini jarang datang. Kalaupun datang, hanya sebentar, penuh gelisah. Olivia merasa ditinggalkan. Anton, jangan pergi dariku, bisiknya sendiri sambil menatap langit-langit kamar. Kalau kau pergi, aku benar-benar sendirian. Namun jauh di dalam hatinya, Olivia tahu, Anton mungkin mulai goyah. Dan kalau Anton kembali ke Rina, dirinya tidak akan berarti apa-apa lagi. Suatu sore, Rina mendatangi rumah orang tuanya. Ia duduk bersama ibunya di ruang tamu. Wajahnya dibuat sendu, seolah lelah oleh masalah. Bu, katanya pelan, aku tidak tahu harus bagaimana. Anton sering menghilang, berbohong, bahkan, aku pernah mendengar kabar buruk yang membuatku hancur. Ibunya menggenggam tangan Rina erat. Nak, kalau dia benar menyakitimu, jangan dipendam. Kau punya keluarga. Kami selalu ada untukmu. Air mata Rina mengalir. Ia tidak menjelaskan semuanya, hanya memberi gambaran samar bahwa Anton sudah tidak setia. Itu sudah cukup untuk membuat ibunya berbalik simpati. Beberapa hari kemudian, kabar itu menyebar ke telinga saudara-saudara lain. Mereka mulai memandang Anton dengan curiga. Benih kebencian sudah mulai tumbuh. Rina tahu reputasi Anton paling penting di kantor. Jadi ia memutuskan langkah pertama adalah memperlihatkan siapa Anton sebenarnya di mata rekan-rekan kerjanya. Ia meminta Dina mengatur agar bukti percakapan Anton dengan Olivia, chat penuh janji manis dan rencana pertemuan di Bandung, tanpa sengaja, bocor ke salah satu rekan yang cerewet. Tak butuh waktu lama, gosip itu meledak. Saat rapat mingguan, beberapa orang menatap Anton dengan senyum sinis. Seorang kolega berbisik, cukup keras untuk didengar. Wah, katanya Pak Anton sibuk dinas luar kota. Rupanya sibuk merawat pasiennya. Suasana rapat mendadak canggung. Anton memerah, mencoba fokus pada materi, tapi ia tahu semua mata menilai dirinya. Bos besar menatapnya dengan dingin. Anton, setelah rapat, saya ingin bicara empat mata. Anton menelan ludah. Ia tahu, itu bukan pertanda baik. Di rumah, Rina membaca laporan Dina dengan puas. Anton tampak terpukul, reputasinya di kantor mulai retak. Ini baru permulaan, gumam Rina. Kau pikir aku hanya akan berhenti di sini, Anton? Tidak. Aku akan hancurkan semua topengmu. Ia menuliskan catatan baru di bukunya. Tahap 1, reputasi kantor mulai goyah. Tanda centang putih tebal. Tahap 2, keluarga mulai curiga. Tanda centang putih tebal. Tahap 3, bukti-bukti siap dipublikasikan di saat yang tepat. Jam pasir mengalir. Malam itu, Anton datang ke rumah. Rina duduk di ruang tamu, wajah tenang, tanpa ekspresi. Rin, kata Anton hati-hati, aku tahu aku salah. Tapi kumohon, jangan terus hancurkan aku. Kalau ada yang bisa aku lakukan untuk menebus, katakanlah. Rina menatapnya dingin. Menebus? Apa kau pikir pengkhianatan bisa ditebus dengan kata-kata? Anton terdiam. Rina melanjutkan, kau sudah mengkhianati aku, keluargaku, dan janji pernikahan kita. Tidak ada yang bisa kau lakukan untuk menghapus itu. Tapi tenang, aku akan pastikan kau menanggung akibatnya. Anton menunduk, tidak berani menatap mata istrinya. Dalam hati, ia merasa seperti sedang duduk di hadapan hakim yang akan menjatuhkan vonis. Hari-hari di rumah sakit terasa panjang bagi Olivia. Anton makin jarang hadir, sementara Rina sekali sempat datang lagi hanya untuk melihat keadaannya tanpa sepatah kata pun. Olivia merasa dirinya ditinggalkan. Ia menatap cermin kecil di samping ranjang, melihat wajahnya yang pucat dan lemah. Apakah semua ini sepadan? Tanyanya lirih. Aku kehilangan harga diri, keluarga, bahkan mungkin kehilangan Anton juga. Ia ingin menghubungi Rina untuk meminta maaf, tapi ia tahu itu mustahil. Luka yang ditorehkannya terlalu dalam. Rina akhirnya memutuskan langkah berikut, menghadapkan Anton di depan keluarga besar. Ia menghubungi kakaknya, pura-pura bercerita bahwa ia butuh dukungan. Aku ingin bicara baik-baik dengan Anton, tapi aku takut. Maukah kakak ikut mendampingi? Sang kakak setuju. Bahkan tanpa sadar, ia membantu menyebarkan kabar ke anggota keluarga lain. Rina tahu,
Saat Anton datang nanti, ia tidak akan bisa berkutik. Anton duduk di mobilnya malam itu, menatap kosong jalanan Bandung. Pikirannya penuh dengan kecemasan. Kalau aku kembali ke Rina, aku harus tinggalkan Olivia. Tapi kalau aku memilih Olivia, aku akan kehilangan segalanya. Bagaimanapun juga, Rina bisa menghancurkanku kapan saja. Ia menyalakan rokok, menghisap dalam-dalam, berharap kepulan asap bisa menenangkan hatinya. Namun yang ada hanyalah rasa sesat. Anton sadar, jerat sudah dipasang. Dan semakin ia bergerak, semakin dalam ia terperangkap. Malam itu, Bandung terasa dingin. Hujan turun perlahan, membasahi jalanan kota. Namun di hati Rina, api dendam terus menyala. Tahap pertama sudah berhasil. Reputasi Anton di kantor retak. Keluarga mulai mencurigainya, dan Olivia mulai kehilangan pegangan. Jebakan sudah mulai menutup. Kini Rina hanya menunggu saat yang tepat untuk menarik tali, hingga Anton jatuh sepenuhnya. Hujan tipis menyelimuti Bandung pagi itu, menambah kesan suram di hati Anton. Ia duduk di ruang kerjanya, menatap layar komputer, namun pikirannya tak mampu fokus. Rekan-rekan kantornya mulai bersikap aneh sejak gosip tentang dinas luar kota palsu dan hubungan gelapnya dengan Olivia tersebar. Bahkan bos besar mulai memperhatikannya dengan tatapan dingin yang membuat Anton merinding. Ponsel bergetar. Pesan masuk dari Olivia. Anton, aku merasa sendirian di sini. Tolong datang. Anton menatap layar dengan wajah panik. Ia ingin membalas, tapi takut pesan itu bocor lagi atau disalahartikan oleh Rina. Di luar, hujan mulai deras, membasahi jalanan Bandung, seakan mencerminkan kekacauan yang menguasai hidup Anton. Di rumahnya, Rina duduk di meja dengan catatan dan laptop terbuka. Ia sudah mendapatkan banyak bukti. Percakapan chat Anton dan Olivia, saksi dari perawat, serta laporan dari Dina tentang proyek kantor yang hanya alasan. Ia merancang langkah berikut. Mempertemukan Anton di depan keluarga besar dan teman kantor. Menyebarkan bukti-bukti percakapan dan rekaman Anton secara strategis. Membuat Anton dan Olivia kehilangan muka secara publik, sekaligus menjaga dirinya tetap terlihat sebagai korban yang kuat. Rina tersenyum dingin. Saatnya, Anton, kau pikir bisa lolos dari jeratku? Tidak ada jalan keluar sekarang. Semua langkahmu sudah terpantau. Di rumah sakit, Olivia menatap Anton yang jarang datang. Setiap kali Anton hadir, ekspresinya terlihat tegang, seakan menahan sesuatu yang besar. Olivia mulai merasa cemas. Apakah aku sudah membuatnya marah? Apakah ia akan meninggalkanku? Pikir Olivia gelisah. Ia mencoba menghubungi Anton beberapa kali, namun balasan yang diterimanya singkat dan dingin. Aku sibuk. Nanti aku ke rumah sakit. Olivia menunduk di ranjang, menatap jari-jarinya yang gemetar. Air mata mengalir, menandakan rasa bersalah dan ketakutan yang membayanginya. Di kantor, gosip yang Rina mulai sebar perlahan membuat Anton terpojok. Beberapa rekan mulai membicarakan tentang ketidakhadirannya di luar kota yang ternyata palsu. Seorang kolega berkata di depan beberapa orang. Katanya Pak Anton sering dinas ke luar kota. Ternyata cuma alasan, ya? Bahkan proyeknya nggak ada. Anton hanya bisa menelan ludah, wajahnya memerah. Ia tahu gosip itu pasti sampai ke bos. Bosnya menatap Anton dengan tatapan yang berbeda. Anton, kita perlu bicara empat mata. Anton menelan ludah. Ia tahu, tidak ada jalan keluar. Jerat yang dipasang Rina perlahan menutup. Rina memutuskan saatnya membawa Anton dan Olivia ke depan keluarga besar. Ia menelepon kakaknya dan saudara lainnya, menyampaikan bahwa ia ingin berbicara secara jujur dan terbuka mengenai permasalahan rumah tangganya. Kakaknya setuju. Bahkan beberapa anggota keluarga yang sebelumnya tidak tahu menaruh curiga mulai penasaran dan siap hadir. Rina merasa puas. Sekarang saatnya melihat Anton benar-benar kehilangan muka di depan orang-orang yang penting baginya. Anton, yang mengetahui Rina akan mengumpulkan keluarga, semakin panik. Ia mencoba mencari cara untuk menenangkan situasi, namun rasa takut terus menghantui. Kalau Rina sudah mengumpulkan semua bukti dan keluarga hadir, aku akan hancur, pikir Anton. Apa yang harus kulakukan? Ia mencoba menghubungi Olivia, namun Olivia hanya menatapnya dingin.
Rasa bersalah mulai menumpuk. Ini semua salahku, bisiknya sendiri. Aku terlalu jauh melangkah. Aku terlalu bodoh. Hari pertemuan tiba. Rumah keluarga di Bandung sudah ramai. Beberapa anggota keluarga, termasuk orang tua Rina, kakak, dan beberapa kerabat dekat hadir. Anton datang lebih dulu, wajahnya tegang dan pucat. Olivia di sampingnya, mencoba tersenyum, tapi jelas ketakutan dan gelisah. Rina masuk terakhir, wajahnya tenang dan penuh percaya diri. Ia menyapa semua orang dengan sopan, lalu menatap Anton dan Olivia. "Terima kasih sudah datang," kata Rina. Suaranya tenang, tapi setiap kata penuh amarah yang tertahan. Semua mata tertuju pada Anton, yang mulai merasa tidak nyaman. Rina perlahan menaruh laptop di meja. Ia menekan beberapa tombol, memperlihatkan percakapan chat antara Anton dan Olivia, foto-foto Anton di rumah sakit merawat Olivia, serta catatan bukti yang dikumpulkan dari Dina dan perawat. Semua orang terkejut. Bisik-bisik terdengar. "Anton, apa ini benar?" tanya salah satu saudara. Anton menelan ludah. Ia mencoba berdalih, tapi Rina menyela. "Tidak ada yang perlu dibantah. Semua bukti ada di sini. Semua orang bisa menilai sendiri." Olivia menunduk, wajahnya memerah, menahan rasa malu dan bersalah. Seiring bukti terbuka, Anton mulai kehilangan muka di depan keluarga. Orang tua Rina menatapnya kecewa, kakak-kakaknya gemetar menahan amarah. "Anton, kenapa kau tega begitu?" Suara ibunya terdengar pilu. Anton tidak bisa menjawab. Setiap kata yang akan keluar terasa seperti kebohongan. Rina menatapnya dingin. "Ini semua akibat pilihanmu sendiri, Anton. Kau yang memilih untuk berkhianat." Olivia menatap Rina dengan mata penuh air mata, tapi Rina hanya menatapnya dingin. Tidak ada belas kasihan. Kabar tentang skandal Anton dan Olivia mulai menyebar ke lingkungan kerja dan sosial mereka. Rekan-rekan di kantor semakin sinis, gosip semakin liar. Anton merasa reputasinya runtuh seketika. Setiap orang yang dulu menghormatinya, kini menatapnya dengan rasa jijik. Olivia juga merasakan kehancuran reputasi. Semua yang ia banggakan, perhatian Anton, dan perasaan spesial yang ia rasakan, kini terasa sia-sia. Setelah semua bukti terbuka, Rina tidak menjerit, tidak menangis. Ia hanya berdiri tegap, menatap Anton dan Olivia. "Sekarang kalian tahu akibat dari pengkhianatan. Aku tidak hanya terluka, aku juga belajar menjadi lebih kuat. Dan ini baru permulaan. Aku akan pastikan kalian menanggung semua akibatnya." Anton menunduk, wajahnya memerah. Ia sadar, tidak ada jalan untuk menebus semua yang telah ia lakukan. Malam itu, Bandung semakin dingin. Hujan turun deras, menyelimuti jalanan kota. Namun di hati Rina, api balas dendam terus berkobar. Anton dan Olivia merasa terpojok, tak berdaya, dan malu. Jerat Rina telah menutup rapat. Kini hanya tinggal menunggu langkah selanjutnya, ketika hukuman yang lebih besar akan datang. Rina tersenyum tipis, puas. Ia tahu, puncak balas dendamnya semakin dekat. Rina menatap catatan di meja kerjanya. Semua bukti sudah siap. Semua saksi sudah dikonfirmasi. Dan hari itu, ia akan menghadapi Anton dan Olivia di depan keluarga besar, sahabat, bahkan beberapa rekan kerjanya yang sudah mengetahui sedikit gosip tentang pengkhianatan Anton. "Ini saatnya," bisik Rina pada dirinya sendiri. "Tidak ada ampun. Tidak ada belas kasihan. Aku akan pastikan Anton dan Olivia menanggung semua akibatnya." Ia mengenakan pakaian formal, rapi, tapi tetap memancarkan aura ketegasan. Wajahnya tenang, namun di matanya ada api dendam yang membara. Anton duduk di mobilnya, menatap rumah keluarga Rina dari kejauhan. Ia sudah menerima pesan bahwa Rina akan mengundang banyak orang penting. Ia merasa jantungnya berdegup kencang. "Aku harus bisa menjelaskan semuanya, tapi bagaimana kalau Rina sudah menyiapkan semua bukti?" pikir Anton panik. Ia menyalakan rokok, mengisap dalam-dalam, berharap kepulan asap bisa menenangkan hatinya. Tapi yang ada hanyalah ketakutan yang menyesakkan. Ini pasti akhir bagiku," gumam Anton. Olivia duduk di kursi penumpang, menatap Anton yang terlihat gelisah. Ia menyesal telah ikut dalam hubungan ini.
Semua yang ia pikir akan membahagiakan kini menjadi sumber penderitaan. Anton, apa kita bisa selamat dari ini? Tanyanya lirih. Anton hanya menggeleng. Aku tidak tahu. Aku terlalu jauh melangkah. Aku sudah menghancurkan segalanya. Olivia menunduk. Ia merasakan semua yang ia banggakan runtuh di depan mata. Rina memasuki ruang pertemuan dengan langkah mantap. Semua orang menoleh. Beberapa kerabat dan teman kantor sudah menunggu. Suasana tegang menyelimuti ruangan. Rina menyapa semua orang dengan tenang, lalu menatap Anton dan Olivia. Terima kasih sudah hadir, katanya lembut, tapi setiap kata mengandung ketegasan yang menakutkan. Anton menelan ludah. Ia tahu, ini akan menjadi momen yang menentukan hidupnya. Rina menyalakan laptop dan mulai memutar bukti-bukti. Percakapan chat, foto-foto Anton di rumah sakit merawat Olivia, rekaman suara dari perawat, dan laporan dari Dina mengenai proyek kantor yang hanya alasan. Semua mata tertuju pada Anton. Ia mencoba membela diri, tapi Rina sudah menutup celah. Tidak ada yang perlu dibantah. Semua bukti ada di sini. Silakan menilai sendiri, kata Rina dingin. Olivia menunduk, wajah memerah, menahan rasa malu dan bersalah. Orang tua Rina terlihat kecewa dan sedih. Kakak-kakak Rina menatap Anton dengan amarah yang sulit disembunyikan. Beberapa kerabat lain terlihat terkejut dan mulai berbisik. Anton mencoba berkata, "Rin, aku bisa jelaskan." Rina memotong dengan tegas, "Tidak, Anton. Penjelasanmu tidak akan menghapus pengkhianatanmu. Aku hanya ingin semua orang tahu apa yang sebenarnya terjadi." Anton menunduk. Ia tahu tidak ada jalan keluar. Rina kemudian menambahkan bukti yang akan menyebar ke lingkungan kerja Anton. Beberapa rekan yang hadir diberikan salinan chat dan foto. Gosip yang sempat beredar kini didukung oleh bukti nyata. Anton merasa dunianya runtuh. Setiap orang yang dulu menghormatinya kini menatap dengan rasa jijik. Olivia merasa terpukul. Semua yang ia pikir akan membuatnya bahagia kini menjadi sumber kehancurannya sendiri. Orang tua Rina berbicara pelan, namun jelas terdengar kecewa. "Anton, bagaimana kau bisa tega?" Kakak-kakak Rina menatapnya dingin. "Kau tidak hanya mengkhianati Rina, tapi juga menghancurkan kepercayaan keluarga." Anton terdiam. Ia tahu, tidak ada yang bisa menebus semua ini. Olivia menatap Rina dengan mata berlinang air mata. "Rina, maaf, aku tidak tahu harus bagaimana. Aku tidak bermaksud menyakiti." Rina menatapnya dingin. "Tidak ada tempat untuk maaf, Olivia. Semua akibat harus kau tanggung. Kau sudah tahu risikonya saat memilih ikut campur dengan pernikahanku." Olivia menunduk, menyesal seumur hidup. Anton mencoba menjelaskan lagi, namun keluarganya tidak lagi percaya. Bahkan teman-teman kantornya yang hadir hanya tersenyum sinis. Semua jerat yang dipasang Rina berhasil menutup jalan keluar. Anton merasa seperti sedang dihancurkan perlahan. "Ini semua salahku, aku terlalu bodoh, aku menghancurkan hidupku sendiri," gumamnya lirih. Olivia menangis di sampingnya. Ia tahu tidak ada yang bisa dilakukan. Rina menatap mereka berdua. Suaranya tenang, tapi dingin. "Kalian sudah melihat sendiri akibat dari pengkhianatan. Aku tidak hanya terluka, tapi aku juga belajar menjadi lebih kuat. Dan ini baru permulaan. Aku akan pastikan kalian menanggung semua akibatnya." Anton menunduk, tidak mampu menatap wajah istrinya. Olivia menangis menyesal. Rina duduk di kursi, menenangkan diri. Ia tahu puncak balas dendamnya berhasil dicapai. Beberapa rekan kantor Anton yang hadir menatapnya dengan jijik. Mereka yang awalnya tidak tahu kini mengerti betapa buruknya Anton. Gosip yang awalnya samar kini menjadi fakta yang jelas dan dapat dibuktikan. Olivia juga merasakan kehancuran reputasi. Semua yang ia banggakan kini hancur di depan mata. Rina menatap Anton dan Olivia, puas. Api dendamnya telah membara hingga ke puncak. Anton dan Olivia benar-benar terpojok. Tidak ada jalan keluar. Reputasi Anton hancur, Olivia kehilangan kehormatan, dan Rina berdiri tegap sebagai pemenang. Rina tersenyum tipis, puas. "Ini baru permulaan. Aku akan memastikan kalian menanggung semua akibatnya hingga sisa hidup kalian."
Hujan deras malam itu di Bandung seakan menutup babak terakhir pengkhianatan. Anton dan Olivia terpuruk, merasa malu, kehilangan muka di depan keluarga, teman, dan rekan kerja. Rina berdiri tegap, merasa lega sekaligus kuat. Balas dendamnya telah mencapai puncak, dan semua orang melihat siapa yang benar-benar menang. Bandung malam itu sunyi, tapi hati Rina berkobar dengan rasa kemenangan yang tak tertandingi. Hujan deras yang menyelimuti Bandung beberapa hari setelah pertemuan besar itu telah berhenti. Kota mulai kembali tenang, tetapi hati Rina masih dipenuhi sensasi kemenangan dan kepuasan. Semua jerat yang ia pasang telah berhasil. Anton hancur, Olivia menyesal, reputasi Anton di kantor dan keluarga benar-benar runtuh. Rina duduk di ruang tamu rumahnya, menyeduh teh hangat, sambil menatap jendela. Ia menghirup aroma kopi yang mengepul, menikmati ketenangan yang jarang ia rasakan selama beberapa bulan terakhir. Dalam hatinya, ia merenung. Akhirnya, semua selesai. Aku sudah membuktikan siapa yang berhak menang. Tapi ini juga pelajaran. Tidak ada yang bisa mengkhianatiku begitu saja tanpa konsekuensi. Anton duduk di apartemennya di Bandung. Semua yang ia banggakan telah hilang, karir, reputasi, dan bahkan martabatnya di depan keluarga. Teman-teman kerjanya menatapnya dengan rasa jijik. Beberapa bahkan menolak menemuinya lagi. Ia memandangi layar laptop, melihat bukti-bukti yang Rina sebarkan, percakapan chat, foto-foto, dan catatan pengkhianatannya. Setiap bukti menghantamnya seperti palu. Semua ini salahku, aku terlalu bodoh, aku menghancurkan segalanya sendiri, gumam Anton lirih. Setiap hari terasa berat baginya. Bahkan Olivia yang dulu ia anggap pasangan rahasia, kini menatapnya dengan rasa kecewa yang sama. Ia menyadari bahwa balas dendam Rina telah menghancurkannya secara total. Olivia kembali ke kota asalnya, mencoba menjauh dari Bandung dan keramaian yang mengingatkannya pada kesalahannya. Namun dimanapun ia berada, rasa bersalah selalu membayangi. Ia kehilangan Anton, yang dulu menjadi pusat hidupnya, dan kini merasa tidak ada yang bisa menebus semua yang telah ia lakukan. Kenapa aku begitu bodoh, pikir Olivia. Kenapa aku harus ikut dalam pengkhianatan ini? Semuanya hancur karena pilihanku sendiri. Ia menatap foto lama Anton dan dirinya, tersenyum dalam kenangan manis yang kini terasa pahit. Air matanya jatuh, menandakan penyesalan yang mendalam. Sementara itu, Rina mendapat dukungan penuh dari keluarganya. Orang tua dan kakak-kakaknya merasa bangga dengan keberanian dan ketegasan Rina menghadapi pengkhianatan. Rin, kami selalu mendukungmu. Kau kuat, dan kami bangga padamu, kata ibunya dengan lembut. Rina tersenyum, menahan air mata yang hampir jatuh. Terima kasih, Bu. Aku merasa lega. Akhirnya semua terlihat jelas. Aku tahu aku tidak sendirian. Kakak-kakaknya juga memeluk Rina erat, memberi kekuatan tambahan. Semua orang yang sempat meragukannya kini melihat Rina sebagai wanita yang tegar, cerdas, dan tidak bisa dipermainkan. Di kantor, reputasi Anton benar-benar hancur. Bosnya memanggilnya dan memutuskan untuk menurunkannya dari jabatan strategis. Rekan-rekannya menatapnya dengan rasa jijik, gosip tentang hubungan gelapnya dengan Olivia tersebar luas, dan beberapa klien menolak bekerja dengannya. Anton kini benar-benar berada di titik terendah. Semua yang dulu ia banggakan runtuh. Ia menyadari bahwa Rina telah mengalahkannya tanpa harus menimbulkan kekerasan fisik. Olivia mencoba kembali ke lingkungan sosialnya, tetapi reputasinya sudah rusak. Teman-temannya menjauh, keluarga yang dulu menyayangi juga mulai menatapnya dengan rasa kecewa. Ia menyadari bahwa balas dendam Rina tidak hanya mengenai Anton, tetapi juga dirinya sebagai pelakor. Dunia yang ia banggakan kini runtuh, dan rasa malu menjadi teman sehari-harinya. Rina mulai menata hidupnya dengan lebih fokus. Ia kembali ke rutinitas sehari-hari, namun dengan energi baru. Ia lebih disiplin, lebih bijaksana, dan lebih tegas dalam mengambil keputusan. Di kantor, ia kembali menjadi pegawai teladan, penuh integritas dan dihormati oleh rekan-rekan kerjanya. Di rumah, keluarganya semakin mendekat, memberi dukungan moral yang membuat Rina semakin kuat. Dulu aku hanya korban, sekarang aku pemilik kendali, pikir Rina dengan tegas. Tidak ada yang bisa mengkhianatiku lagi tanpa konsekuensi. Di malam yang tenang, Rina duduk sendiri di balkon rumahnya,
memandangi gemerlap lampu kota Bandung. Hujan kecil membasahi halaman, namun hatinya terasa hangat dan damai. Ia mengingat semua yang terjadi, pengkhianatan Anton, pertemuan dengan Olivia di rumah sakit, jebakan yang ia pasang, dan puncak balas dendam yang berhasil ia raih. Rina tersenyum tipis. Aku tidak membalas karena ingin menyakiti, aku membalas karena aku pantas dihargai. Dan kini semua orang melihat siapa yang menang. Rina menyadari satu hal penting. Kekuatan terbesar tidak datang dari kemarahan, tetapi dari ketegasan, kecerdasan, dan keberanian menghadapi kenyataan. Ia menutup mata sejenak, menarik napas dalam-dalam. Aku sudah keluar dari badai. Sekarang waktunya membangun hidup baru, lebih kuat, lebih bijak, dan lebih bahagia. Anton kini hidup dalam penyesalan. Setiap hari ia mengingat wajah Rina yang tenang namun dingin saat menghadapi pengkhianatannya. Ia kehilangan pekerjaan, reputasi, dan bahkan kepercayaan diri. Olivia pun menghadapi kenyataan pahit. Ia bukan hanya kehilangan Anton, tetapi juga kehormatan sosialnya. Segala pilihan salah yang ia buat kini menjadi beban hidupnya. Keduanya sadar, tidak ada jalan untuk kembali. Hidup mereka hancur, dan hanya tinggal menerima akibatnya. Beberapa bulan kemudian, Rina mulai menjalani hidup yang lebih stabil dan damai. Ia fokus pada pekerjaan, keluarganya, dan dirinya sendiri. Ia juga belajar memaafkan, bukan untuk Anton atau Olivia, tetapi untuk dirinya sendiri. Dengan memaafkan, ia merasa bebas dari beban dendam yang sebelumnya membebani hatinya. Rina pun mulai menata masa depan yang lebih cerah. Ia menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana, senyum keluarga, prestasi di kantor, dan ketenangan hati yang selama ini ia rindukan. Rina menulis di jurnalnya, ketegasan dan keberanian akan selalu membawa keadilan bagi mereka yang berhak. Hidup tidak selalu adil, tapi kita bisa membuatnya seadil mungkin bagi diri sendiri. Ia menutup buku itu, menatap jendela, dan tersenyum. Masa lalu yang pahit telah menjadi pelajaran berharga, dan masa depan terbentang luas dengan harapan baru. Bandung malam itu tenang. Lampu-lampu kota berpendar, hujan sudah berhenti, dan udara terasa segar. Rina menatap langit, merasa damai. Ia tahu, hidupnya telah berubah. Anton dan Olivia menghadapi kehancuran yang pantas mereka terima. Rina tetap tegar, kuat, dan bebas dari pengkhianatan. Cerita ini menutup dengan satu hal jelas. Keadilan akhirnya berpihak pada yang pantas, dan kekuatan seorang wanita bukan diukur dari siapa yang ia hancurkan, tetapi dari bagaimana ia bangkit dari luka pengkhianatan. Rina tersenyum, menatap masa depan dengan keyakinan penuh. Kini, ia benar-benar bebas.